Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku nggak bikin video panjang atau POD. Kali ini aku mau cek-cek tanaman di lokasi B2SA Desa Air Putih Ulu. Karena kebetulan aku di sini sebagai pendamping di teras pangan, jadi B2SA itu kegiatannya terbagi menjadi 3 ya guys. Yang pertama itu warung pangan, kemudian dapur pangan dan teras pangan. Nah, kalau warung pangan itu didampingi oleh Ibu Ketua PKK, sedangkan untuk dapur pangannya didampingi oleh Bu Bidan, dan untuk teras pangannya sendiri itu didampingi oleh aku sebagai penyuluh pertanian di Desa Air Putih Ulu. Nah, karena waktu penyemaian kemarin itu aku nggak ikut ya guys ya, jadi kita lihat sendiri ini hasil dari penyemaian ibu-ibu anggota B2SA di Desa Air Putih Ulu. Alhamdulillahnya meskipun penyuluh nggak hadir, nah kegiatan dari teras pangan ini tetap berjalan sangat baik sih menurut aku. Untuk B2SA Air Putih Ulu ini alhamdulillah kegiatannya berjalan sangat baik dan dilaksanakan kerja bakti itu hampir setiap hari, mulai dari kita mempersiapkan lahan untuk teras pangannya, untuk kebun bibitnya, serta sampai ke mengisi polybag. Kegiatan awal yang kami lakukan itu kami mempersiapkan lahan untuk penanaman. Yang pertama kami mengolah tanah dulu, dibajak, kemudian memakai cangkul, kita buat bedengan-bedengan, terus kita tambahkan dengan pupuk kandang yang udah difermentasi terlebih dahulu menggunakan E4 dan gula merah. Kalau nggak ada gula merah bisa menggunakan gula pasir. Terus kita campurkan antara tanah, pupuk kandang dan dolomit ya. Jadi dolomit di sini berfungsi untuk menaikkan pH tanah, karena kebanyakan pH tanah di wilayah kita ini, terutama di Desa Air Putih Ulu, tanahnya petzolit merah kuning. Jadi lumayan mengarah ke asam. Jadi untuk menambahkan atau meningkatkan pH tanah menjadi netral itu kita diperlukan dolomit untuk dicampurkan ke media tanamnya. Alhamdulillah untuk pelaksanaan di teras pangan, ibu-ibu selalu berkonsultasi dengan penyuluh bagaimana caranya untuk mulai menyemai, mulai mempersiapkan media tanamnya seperti apa supaya tanaman yang kita tanam ini bisa sampai panen maksimal dan menghasilkan. Oh iya, selain tanaman hortikultura, sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman pangan seperti padi, jagung dan lain-lain, dan juga tanaman perkebunan seperti sawit, karet itu juga membutuhkan pH yang netral ya. Jadi sebelum kalian melakukan pemupukan, baik itu pemupukan organik atau anorganik seperti urea, NPK, kalsium, kalium, itu kalian sangat membutuhkan yang namanya kapur pertanian dan bisa juga menggunakan dolomit. Meskipun ada sedikit perbedaan kandungan unsur antara kapur pertanian dan dolomit, tapi fungsinya sama-sama untuk menaikkan pH tanah. Jadi di sini dia akan mempercepat penyerapan daripada pupuk kalau pH tanahnya netral atau 6. Tumbuhan di masa pertumbuhan vegetatif itu artinya pertumbuhan sebelum masa pembungaan dan pembuahan itu masih memerlukan beberapa unsur seperti nitrogen yang banyak biasanya didapat dari pupuk kandang. Bisa juga didapat dari pupuk dedaunan hijau atau dedaunan kering. Kalau untuk pupuk anorganik, nah pupuk nitrogen ini biasanya didapat dari pupuk urea. Jadi kalau kita menanam seperti tanaman kangkung itu biasanya lebih dibutuhkan pupuk-pupuk yang kandungan unsur nitrogennya tinggi. Kalau menurut aku sih, tanaman apa aja yang kita tanam, yang penting media tanamnya itu sudah matang atau sudah siap dengan komposisi yang tepat akan menghasilkan tanaman yang subur. Nah, kalau untuk tanaman sayur-sayuran, biasanya aku menggunakan pupuk kandang, baik itu dari kohe ayam atau kohe kambing atau kohe sapi, kemudian dicampur dengan sekam padi, kemudian dicampur dengan tanah bekas bakaran. Kembali lagi jangan dilupakan ditambahkan dolomit untuk meningkatkan pH tanah. Lebih bagus lagi dicampur dengan cacah-cacahan batang pisang, atau juga bisa kalian menggunakan dedaunan kering yang ada di sekitar pekarangan rumah. Nah, untuk lebih bagus lagi komposisi ini kita aduk terlebih dahulu antara sekam padi atau sekam bakar, kohe kambing, kemudian tanah, kemudian cacahan batang pisang, cacahan dedaunan kering. Kita fermentasikan terlebih dahulu dengan menggunakan E4 plus air yang sudah ditambahkan gula putih atau gula merah. Oke deh, sekian dulu bahasan mengenai persiapan media tanam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share postingan ini. Untuk ibu-ibu, kita berkebun yuk di pekarangan rumah. Semangat berkebun seasik ini. See you, bye-bye.